Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown dan nge-review episode pertama dari series Dune Prophecy yang rilis di HBO. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang request nih ya, dan kebetulan Jokastoy juga suka dengan cerita semesta Dune dan ngikutin filmnya dan nonton di bioskop. Apalagi Dune yang kedua kemarin ya teman-teman. Wah gila banget sih, The Lisan Al-Gaib. Well, Dune Prophecy ini merupakan serial prequel dari kisah Dune yang rilis di HBO Max, berlatar belakang 10.000 tahun sebelum era Paul Atreides atau Paul Atreides itu lahir. Jadi fokus dari series Dune Prophecy ini kepada organisasi wanita, yaitu Sisterhood, sebelum mereka dinamai Bene Gesserit, dengan dua tokoh saudara perempuan dari House Harkonnen, Valia dan Tula Harkonnen, yang melawan kekuatan yang mengancam masa depan umat manusia dengan membangun fondasi-fondasi utama dari Bene Gesserit. Berjumlah 6 episode untuk season pertamanya ini Dune Prophecy. Sebelum lebih lanjut, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Jadi series Dune Prophecy ini ngikutin dari semesta novel yang diciptakan oleh Frank Herbert terhadap cerita Dune, tetapi lebih mengambil cerita novel Sisterhood of Dune yang rilis tahun 2012, diciptakan oleh anaknya si Frank Herbert, yaitu anak pertamanya Brian Herbert, dan juga Kevin J. Anderson sebagai second writer. Jadi novel ini dibuat oleh anaknya si Frank Herbert, karena Frank Herbertnya kan sudah meninggal ya teman-teman. Fokus prequel dari cerita Dune ayahnya itu, yang dimana novel Sisterhood of Dune ini akan menjelaskan ya eksplorasi mengenai prequel dari dunia yang diciptakan oleh si Frank Herbert ini di semesta Dune, dari mulai institusi dan organisasi dunia seperti Bene Gesserit, Spacing Guild, Suxgul, dan juga Mentans, serta para pendiri organisasi, faction, serta keluarga-keluarga di Imperium. Untuk konflik novel Sisterhood of Dune ini berlatar setelah Great Revolt atau konflik besar, perang besar, dikenal sebagai Jihad Battle Rhine, di mana umat manusia memberontak melawan kecerdasan buatan AI, robot, dan mesin gitu, dan mereka menang. Hingga semua teknologi kecerdasan buatan robot pun di-banned, dilarang untuk diciptakan oleh siapa saja. Jadi itu sekilas informasi tentang dari mana nih series Dune Prophecy ini adaptasinya, dari novel Sisterhood of Dune 2012. Well, itu tadi sedikit intermezzo dan penjelasan dari aku bagi kalian yang mungkin nggak tahu nih series tentang apa ya Dune Prophecy ini. Oke, kita langsung mulai aja ya breakdown dan review episode pertama dari Dune Prophecy. Here we go. Scene awal dibuka dengan narasi dari Valia Harkonnen bertanya yang mana lebih mengandung kebenaran, kejujuran, sejarah, atau ramalan. Di mana opening kali ini menceritakan peristiwa perang besar yang terjadi, dikenal juga dengan Butlerian Jihad, perang umat manusia versus kecerdasan buatan AI, mesin, dan robot, akhirnya dimenangkan oleh umat manusia setelah perang panjang dan dikalahkan oleh House of Atreides. Sedangkan House of Harkonnen dicap pengecut karena tidak mau ikut bertempur dengan yang lain. Maka dari itu membuat House of Harkonnen akhirnya dikucilkan dan diasingkan setelah kemenangan perang. Valia yakin bahwa House Atreides hanya menebarkan kebohongan dan bertekad untuk mengubah semuanya. Valia pun meninggalkan kampung halaman, gelar keluarganya, dan memutuskan untuk pergi bergabung dengan perkumpulan persaudaraan wanita yang tangguh, memiliki kemampuan mental, fisik, dan psikis yang hebat. Dipimpin langsung oleh The First Bene Gesserit, The First Mother Superior, Rhaquella Berto Anirul. Mother Superior Rhaquella melatih Valia dan wanita-wanita lain berbakat untuk bekerja sebagai Truth Sayer, atau yang nantinya akan ditugaskan ke keluarga besar di berbagai house untuk menyaring kebenaran dan kebohongan. Goals dari perkumpulan Sisterhood Rhaquella ini adalah dapat menguasai masa depan dan mengontrol keluarga-keluarga besar serta Imperium. Sedikit demi sedikit, Truth Sayer mulai masuk ke lingkungan keluarga bangsawan dan menjadi perpanjangan tangan dari Rhaquella. Sisterhood binaan Mother Superior Rhaquella mulai mengumpulkan informasi dan saling berbagi informasi gitu ya. Mereka mengetahui ternyata penguasa-penguasa ini menginginkan sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin transformasi, evolusi ke hal yang lebih hebat lagi. Membuat Mother Rhaquella memulai sebuah proyek rahasia, sebuah proyek yang melampaui nalar umat manusia gitu. Rhaquella hendak melahirkan pemimpin yang paling hebat. Ia mulai mengumpulkan berbagai arsip genetik tubuh manusia yang Rhaquella gunakan untuk sebagai pengaruhnya menyatukan berbagai house atau keluarga
dengan menemukan kombinasi genetik yang sesuai untuk melahirkan pemimpin yang hebat di masa depan. Nah, ini tuh kayak merujuk ke Paul Atreides ya, 10.000 tahun lagi. Namun tidak semua dari anggota Sisterhood ini mendukung apa yang dilakukan oleh Rokella yang berusaha mencari pembiakan atau melahirkan dengan kombinasi genetik tersebut. Jadi beberapa Sisterhood itu juga menentangnya, yaitu Dorothea. Namun Valia Harkonnen adalah murid yang paling difavoritin Rokella karena memiliki visi yang sama. Menjelang ajalnya, Rokella dikelilingi oleh para Sisterhood ya. Mereka bertempat di sebuah headquarter atau markas bernama Wallach 9, Homeworld of the Sisterhood. Jadi ini adalah tempat pusat dari Bene Gesserit yang ada di planet ini. Saat itu hujan lebat dan Rokella sedang di ujung ajalnya. Ia pun dikelilingi oleh Dorothea dan para Sisterhood lainnya. Namun Rokella menginginkan Valia yang menemaninya. Valia Harkonnen dan teman-teman yang mendukungnya pun langsung ya mendoakan si Mother Rokella. Ia langsung dipanggil dan bertemu dengan Rokella di sini dan menyuruh orang-orang yang berdoa di dalam kamar Rokella untuk pergi, termasuk Dorothea. Ternyata di sini Rokella hendak memberikan sebuah informasi berharga kepada Valia untuk tetap mempertahankan Sisterhood dan survive. Jangan sampai matilah ya Sisterhood ini. Terlihat sebelum ajal dari Rokella, ia melihat beberapa penampakan vision atau kilasan dari apa yang akan terjadi di masa depan. Hal inilah yang sangat ia takutkan oleh si Rokella ini, dan ia memberitahukan hal ini dan memperingatkan Valia. Valia lah yang bisa menggunakan semua sumber daya pengetahuan para Bene Gesserit untuk bisa menghentikan kehancuran yang akan datang di masa depan. Rokella menginginkan Valia untuk mengembangkan komunitas dan kaum mereka Sisterhood dan menjaga kekuatan mereka. Valia lah satu-satunya yang dipercayai oleh Rokella. Seketika Rokella langsung mati dalam dekapan Valia. Valia langsung memperingatkan teman-teman seperjuangan yang mendukungnya juga ya, yang memiliki pikiran yang berbeda dengan kelompoknya si Dorothea itu, di mana Rokella memperingatkan tentang Tyran Aravel. Tyran Aravel yang berarti pembalasan atau balas dendam, penghakiman suci yang dilakukan oleh seorang tyrant atau pemimpin jahat. Valia berkata ia melihat kilasan-kilasan mengerikan tersebut dari matanya Rokella. Mereka harus bertindak menobatkan salah satu dari Sisterhood untuk menjadi pemimpin selanjutnya, Mother Superior, Maharani pertama yang akan memerintah Imperium. Namun mereka takutkan Dorothea tidak akan setuju tentang hal ini. Valia tetap bersikeras. Para Sisterhood pun membawa jasad Rokella dan hendak menguburkannya gitu guys. Terjadi perdebatan kembali antara pidato yang bertentangan Valia dan Dorothea ini, di mana Valia ingin membuat Sisterhood seperti yang diinginkan Rokella, sedangkan yang mengikuti Dorothea ingin bahwa Sisterhood kembali kepada tujuan utamanya, visionnya, yaitu kebajikan dan kebaikan. Malamnya Valia memergoki si Dorothea yang sedang mencari kunci untuk pergi ke ruangan dari Rokella dan mengambil arsip genetika yang sudah dikumpulkan oleh Rokella selama bertahun-tahun. Di sini Valia pun berusaha untuk menghentikan Dorothea, namun Dorothea tetap tidak ingin karena semuanya harus dihancurkan dan Sisterhood harus kembali ke tujuan awal perkumpulan ini dibentuk. Membuat Valia pun langsung marah dan akhirnya ia menggunakan kekuatan Voice atau suaranya itu, di mana The Voice merupakan kekuatan tertinggi dari Bene Gesserit yang bisa mengendalikan orang lain menuruti apa yang mereka inginkan. Pengendalinya itu untuk pertama kalinya ya di Bene Gesserit. Valia Harkonnen lah dan juga Rokella yang sebenarnya kalau di novel itu bisa menggunakan kekuatan The Voice ini, bisa mind bending, mengendalikan pikiran orang lain, mengendalikan kontrol dari badan dan kesadaran mereka. Membuat Dorothea langsung terdiam dan berbalik ke arah Valia. Ia menolak untuk tunduk, membuat Valia menyuruhnya untuk membunuh diri dengan menggorok lehernya. Kekuatan pengendali mind bending dan sound dari Valia ini agak sedikit berbeda suaranya dengan versi Dune movie. Kalau versi Dune movie itu lebih berat suaranya dan lebih menggelegar. Kalau yang ini tuh lebih kayak Gollum ya, seperti suara yang nyaring itu agak kurang kena gitu ya kalau kalian perhatikan ini guys. Nah, aku harap mungkin nanti di season kedua atau di episode berikutnya bisa disamain dengan Dune ya. Jadi lebih berat gitu suaranya, lebih menggelegar. Kalau ini terlalu nyaring, malah kayak chipmunk gitu. Akhirnya Sisterhood gak ada pilihan lain. Valia lah yang memimpin dan menjadi Mother Superior berikutnya, menggantikan Mother Superior Rokella.
Mereka mengembangkan organisasi Bene Gesserit, bahkan menerima banyak murid-murid baru untuk menjadi Truthsayer dan dikirim ke berbagai keluarga di galaksi dan planet-planet untuk menjadi The Truthsayer. Beberapa keluarga meminta Valia Harkonnen untuk mengirimkan Truthsayer, termasuk keluarga Varric, keluarga Kumali yang disuruh menunggu, dan keluarga Harkonnen yang ditolak lagi sudah 4 kali, guys. Valia pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Imperium untuk menginformasikan bahwa princess atau putri dari Imperium akan menjadi murid di sini untuk berlatih menjadi Truthsayer dan menjadi Sisterhood. Diutuslah salah satu saudara tiri dari si putri tersebut ya teman-teman, seorang laki-laki, bertemu langsung dengan Valia Harkonnen untuk menandatangani perjanjian Imperium serta Sisterhood. Jadi murid ini adalah berbeda ya. Putri princess bukan dari keluarga biasa tapi dari Imperium. Princess akan tinggal di sini menjadi Sisterhood, berlatih selama 10 tahun. Dan pihak Imperium menginginkan ada perlakuan khusus terhadap putri atau princess ini. Namun Valia menolak karena semua muridnya sama ketika sudah berada dalam pengawasan mereka untuk belajar menjadi Truthsayer, sehingga baik princess atau putri dari Imperium pun harus diperlakukan sama dan adil dengan murid-murid lainnya. Dan ini akhirnya mereka setuju ya teman-teman. Next kita melihat bagaimana para murid ini, wanita-wanita calon Bene Gesserit dan Truthsayer, dilatih oleh Tulia atau saudarinya si Valia ini teman-teman. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kekuatan untuk mengetahui orang yang jujur maupun orang yang bohong, melihat tanda-tanda dan melihat apa yang terjadi dari orang tersebut ketika sedang berbohong. Berbohong adalah salah satu tugas yang canggih dilakukan oleh otak itu sendiri dan adalah salah satu cara untuk bertahan, survivor. Valia pun datang mengingatkan bahwa tidak semuanya teori bisa terpraktikkan dengan baik di lapangan, maka mereka harus memiliki bakat alami itu sendiri. Valia langsung bertemu dengan adiknya si Tula tersebut. Sin pun berpindah ke planet Salusa Secondos, planet tempat keluarga Imperial. Terlihat di sini Princess Ynez sedang berlatih bertarung dengan salah satu pelatihnya. Ia pun bertemu saudara tirinya yaitu Prince Constantine yang tadi bertemu dengan Valia. Bercerita bagaimana nanti Princess Ynez akan menjadi salah satu Truthsayer di Bene Gesserit. Emperor Javik bertemu dengan keluarga lain dan bercerita bagaimana pihak Emperor dan Imperial yang tidak bisa mengendalikan salah satu Duke yang memberontak gitu untuk mendapatkan rempah-rempah. Ia malah kehilangan beberapa pasukannya dan Freeman juga di sana. Nah, disinilah mereka akan datang untuk membantu Emperor dengan syarat perjanjian pernikahan antar dua keluarga besar ini, menikahkan Princess Ynez dengan anak dari keluarga ini, di mana hal ini pasti menguntungkan dari kedua belah pihak. Dan setelah itu pihak keluarga akan membantu Emperor untuk menangani pihak Duke. Nah, dua dari Bene Gesserit ini saling berkomunikasi dengan bahasa isyarat gitu ya, untuk saling bertukar informasi secara rahasia. Next scene terlihat di sini pelatihan fisik yang sangat berat untuk bagi para murid Bene Gesserit dan yang akan menjadi Truthsayer di Sisterhood ini, dimana selain psikis dan juga mental, fisik mereka juga harus kuat ya teman-teman. Mereka juga diajarkan bagaimana untuk melatih kemampuan mereka menilai antara pencuri, penipu, serta pembunuh yang sangat berguna untuk interogasi. Karena The Truthsayer harus mengetahui kebenaran dan kejujuran melebihi dari siapapun. Beberapa murid di sini terlihat bakatnya yang memang secara alami bisa menjadi The Truthsayer tanpa harus berlatih atau bekerja lebih keras gitu. Terlihat di sini Princess Ynez sedang dipersiapkan gaunnya oleh ibundanya terkait pernikahan mereka pihak keluarga Imperial dengan Duke Riches. Terlihat di sini bahwa Emperor Javik dan juga Bene Gesserit membicarakan tentang intentional dan tujuan dari si Duke Riches itu. Datanglah sebuah informasi bahwa salah satu tentara dari Arrakis datang dan ternyata masih selamat ya, yaitu Desmond Hart, salah satu pejuang yang sangat ahli dan hebat dari Arrakis dan Imperial. Desmond Hart di sini berkata kepada Emperor bahwa penyerangan pasukan Arrakis dari Imperial itu bukan dari serangan Fremen, merupakan serangan-serangan dari keluarga lain yang saling bekerjasama untuk menghancurkan Imperium. Nah, jadi dia seperti berkata sejujurnya kepada Emperor. The Truthsayer langsung mengidentifikasi ya, apakah dia ini bohong atau enggak nih. Tapi ternyata dia lolos dari analisis Bene Gesserit bahwa ia ini memang berkata jujur gitu. Tapi aku masih sangat curiga ya dengan Desmond Hart ini, karena dia ini seperti orang jahat gitu, yang bisa mengendalikan tata bicaranya sehingga tidak terdeteksi berbohong oleh Bene Gesserit. Emperor pun memanggil Bene Gesserit itu dengan sebutan Kasha. Akhirnya udah ketahuan ya bahwa Truthsayer yang ditempatkan Valia Harkonnen di Imperium adalah Kasha. Kasha berkata bahwa ia berkata jujur, dan ini mengejutkan Emperor bahwa ternyata keluarga-keluarga yang di sekelilingnya lah
yang mengkhianatinya bukan anggota Freeman. Pihak Emperor pun membolehkan Desmond Hart untuk bekerja dan berada di istana untuk beberapa waktu. Terlihat di sini Kasha sebagai Truth Sayer masih curiga dengan si Desmond Hart ini. Bagaimana ia bisa tidak yakin dengan kemampuan analisisnya, padahal dia adalah yang terbaik dari para Truth Sayer yang lain. Di malam hari, Kasha pun mendapatkan mimpi dan penglihatan-penglihatan mengenai Princess Eunice dan bagaimana monster padang pasir yang dimana tempat source atau sumber daya spices rempah-rempah itu menyerang dirinya dan dua mata bersinar. Membuat Kasha pun ketakutan gitu dan pergi untuk kembali bertemu Valia Harkonnen di tempat markas mereka. Kasha pun berpamitan dengan Princess Eunice. Jadi si Kasha ini dengan Princess Eunice sudah sangat dekat seperti ibu juga ya, karena Kasha ini merawat Princess Eunice dari ia kecil guys. Emperor pun diberitahukan oleh istrinya bahwa Kasha secara tiba-tiba kembali ke markas Bene Gesserit sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan antara Imperium dan juga Duke Riches tersebut, penyatuan dua keluarga bangsawan ini. Akhirnya pernikahan pada hari itu pun tetap berjalan, yang dimana ini pernikahannya aneh banget karena Princess Eunice itu sudah dewasa, sedangkan calon suaminya dari Duke Riches itu masih sangat muda dan masih sangat kecil. Valia Harkonnen dan Tula di sini melihat kandidat-kandidat dari para murid yang memiliki bakat-bakat yang bisa menjadi The Truth Sayer dengan secara alami dan hebat. Banyak nama yang mereka pertimbangkan di sini. Mereka pun terkejut dengan kembalinya Kasha dari Imperium ke markas mereka, membuat Valia pun sedikit marah di sini karena keluar dari rencana para Sisterhood ini untuk menguasai Imperium dan mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kasha di sini memperingatkan Tula dan Valia tentang mimpi buruknya yang tidak hanya mimpi buruk, tetapi ia bisa merasakan ketakutannya sampai sekarang. Princess Eunice ada di sana dan terlihat Princess Eunice akan mati gitu, sehingga Kasha memperingatkan Tula dan juga Valia apakah benar rencana ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Mother Raquella. Valia meyakinkan bahwa keraguan yang ada di hati Kasha itu bukanlah keraguan, melainkan hanyalah penolakan, bahwa semua sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raquella. Valia kembali menenangkan Kasha agar tetap sesuai dengan tujuan utama mereka dan menyuruhnya untuk kembali ke Seleucia Secundus esok hari. Valia bersikeras bahwa pernikahan ini harus dilanjutkan dan penyatuan dua keluarga Imperium dan Duke Riches harus segera dilaksanakan. Hari pernikahan pun tiba di sini, semua orang berada di pesta pernikahan yang meriah ini ya. Ya, terlihat banget di sini agak aneh ya, yang dewasa nikah sama yang lebih kecil. Pangeran tersebut bernama Pruitt Riches, di mana Pangeran Pruitt akan menikah dengan Princess Eunice. Emperor pun melihat pangeran muda tersebut. Princess Eunice masuk ke dalam tempat pernikahan dengan gaun merahnya tersebut yang sangat indah. Semua orang bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Valia dan Tula di sini bingung ya, kenapa Kasha menjadi ragu dengan apa yang mereka lakukan dengan percaya dengan Princess Eunice. Namun Tula berusaha untuk meyakinkan Valia bahwa tidak ada salahnya untuk melihat lagi percobaan dan pencocokan genetika tersebut, karena siapa tahu saja mimpi yang dilihat oleh Kasha ini merupakan peringatan tentang hal yang sebenarnya harus mereka hindari untuk terjadinya kekacauan di masa yang akan datang. Valia pun mempertimbangkan usulan Tula. Setelah melaksanakan ikrar suci antara Princess Eunice dan Prince Pruitt ini, akhirnya mereka berpesta ya teman-teman. Dan semua jadi kacau ketika Pruitt itu mengeluarkan sebuah mainan mesin transformer cicak gitu yang bisa bertransformasi menjadi AI, Artificial Intelligence, robot mesin gitu, membuat semua orang menjadi ketakutan termasuk Princess Eunice. Ratu yang melihat hal ini pun langsung berteriak kepada Duke Riches bahwa teknologi tersebut dilarang dan sudah di-banned. Kenapa masih ada? Dan ini tentu melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh para keluarga-keluarga besar dan juga Imperium, bahwa penggunaan mesin AI dan robot itu sudah dilarang karena mereka sudah berhasil ya mengalahkan mesin tersebut dari ribuan tahun gitu, sehingga harus di-banned semua teknologi ini. Desmond Hart langsung mengambil mesin transformer cicak itu dan menusuknya. Ratu ingin Emperor atau Raja untuk menghukum Duke Riches, namun karena udah melanggar violation atau perjanjian, tapi karena itu adalah hari pernikahan mereka, akhirnya kayak diabaikan gitu ya. Tula dan Valia
Tula dan Valia kembali mengecek tentang kecocokan genetika di walah ke-9 tersebut, dan mereka sudah yakin bahwa ini semua sesuai dengan rencana Mother Rokella untuk menyatukan dua keluarga ini dan memiliki keturunan yang bisa baik untuk di masa yang akan datang dari Princess Jeanette dan Pruitt ini, guys. Setelah habis pernikahan, Princess Jeanette dan saudara tirinya itu pergi ke klub untuk bermain-main dan bersenang-senang gitu ya teman-teman. Terlihat di sini Emperor yang masih curiga dengan semua apa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk dengan Desmond Hart serta mesin robot yang dimiliki oleh Duke Riches. Banyak hal yang tidak ia ketahui di belakang badannya. Terlihat di sini Desmond Hart dan Emperor berbincang-bincang tentang pernikahan yang menurut Emperor ini sangat salah. Namun ia yakin ia tidak disesatkan oleh Kasia. Ia harus melakukan pernikahan ini untuk mendapatkan kendali dengan Arrakis. Desmond Hart di sini menceritakan bagaimana ia seperti terlahir kembali. Ia hampir mati, namun ia berhasil menggunakan kekuatannya ya teman-teman. Terlihat banget di sini bahwa Desmond Hart berusaha untuk mengendalikan pikiran dan mempengaruhi Emperor terkait bagaimana sebenarnya teknologi mesin itu tidak boleh cepat-cepat dilarang. Karena kalau bisa dikendalikan, teknologi mesin pasti sangat berguna dan bermanfaat. Serta bagaimana cara mereka mengendalikan kepemilikan dari rempah-rempah yang masih didominasi oleh keluarga-keluarga besar dan imperium. Jadi banyak masukan-masukan baru nih yang diterima oleh Emperor dari Desmond Hart. Terlihat di sini Desmond Hart mukanya sangat mencurigakan. Di klub malam terlihat di sini Princess Jeanette dan saudara tirinya Konstantin itu sedang bersenang-senang di klub malam gitu ya. Dan Princess Jeanette malah bercocok tanam, guys, di sini. Wah, dia malah bercocok tanam dengan pelatihnya. Kembali ke tempat di Imperium, ternyata di sini Pangeran Pruitt atau Pruitt Riches itu sedang bermain-main dengan robotnya itu lagi. Desmond Hart datang dan berkata bahwa ia hendak membunuh si Pruitt ini karena dengan matinya Pruitt, maka pernikahan akan dibatalkan dan tidak terjadi sesuai dengan rencana yang ia inginkan. Ternyata Desmond Hart memiliki anugerah atau kekuatan setelah ia terlahir kembali dan hampir mati diserang oleh cacing besar itu ya, guys. Ketika dalam pertarungan dengan pasukan Arrakis, Desmond Hart bisa mengendalikan pikirannya, membakar badan Pruitt. Namun kekuatan besar Desmond Hart ini dirasakan langsung oleh Kasia, membuatnya juga ikutan terbakar badannya secara spontan di tempat markas dari Sisterhood, membuat Valia dan Tula pun kebingungan. Kekuatan siapa ini yang bisa besar banget membunuh orang dari jarak jauh gitu ya teman-teman? Kasian banget di sini. Emperor juga melihat rekaman semacam CCTV ulang gitulah bagaimana Desmond Hart bisa selamat dan mendapatkan kekuatannya itu. Ternyata benar, ia tidak mati ya teman-teman. Ternyata ia bisa mengendalikan kekuatannya itu dan menyelamatkan dirinya dari serangan monster cacing. Valia pun langsung terkejut melihat hal ini. Ia sangat bersedih dan juga sangat kehilangan melihat Kasia harus mati di hadapannya dengan cara yang mengerikan, terbakar hidup-hidup gitu. Dan akhirnya episode pertama dari Dune Prophecy ini pun berakhir. Wah, gila banget ya. Episode pertama ini keren banget teman-teman. Next aku akan nge-breakdown episode kedua. Pantengin terus channel Jokastoy ya, guys. Bagaimana nih pendapat kalian untuk Dune Prophecy ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng ya. Episode pertama ini menurut aku udah oke banget dan keren banget dan seru ya, membuat penonton ingin menonton lagi nih gimana kelanjutan dari cerita Dune Prophecy ini sebelum Paul Atreides itu lahir. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.